Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang medan magnetik dengan sub pokok bahasan gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz? Ini gaya magnetik atau gaya Lorentz itu adalah gaya yang muncul jika sepotong penghantar berarus listrik atau partikel bermuatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Ya. Jadi, jika sepotong penghantar berarus listrik atau partikel bermuatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet, maka padanya akan bekerja gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama, gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi, jika ada sepotong penghantar, katakanlah yang panjangnya L, seperti ini, kemudian pada penghantar itu mengalir arus listrik sebesar I, dan arah arus listrik dan arah medan magnet membentuk sudut θ di situ. Ya, maka pada gaya Lorentz tersebut akan menghasilkan pada penghantar berarus listrik itu akan menghasilkan gaya Lorentz. Ya, kalau gaya Lorentz adalah hasil kali antara dua buah vektor dan perkaliannya itu adalah cross product. Kalian perhatikan, F itu adalah gaya Lorentz-nya sama dengan I cross B. Ya, jadi ini perkalian vektor, itu disebut cross product. Ya, cross product. Ya, nanti kalian akan belajar juga tentang dot product. Ya, apa itu cross product? Itu adalah perkalian silang, makanya tandanya tanda silang. Nah, ini besar gaya Lorentz-nya itu dinyatakan dengan persamaan F sama dengan B kali I kali L kali sin θ. Dengan F adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz, dengan satuan Newton, dan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. B-nya adalah induksi magnetik atau kuat medan magnet, satuannya Tesla, atau ada juga yang nulis Weber per meter persegi. Θ adalah sudut yang dibentuk oleh arah I dan dengan B, dan L adalah panjang kawat penghantar. Ya, gitu. Jadi di sini kalian perhatikan, ini F ini atau gaya Lorentz itu adalah vektor hasil perkalian dua buah vektor. Karena F ini adalah vektor, maka tentu dia akan memiliki arah selain besarnya yang tadi kita sudah sebutkan di sini. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz yang terjadi pada penghantar berarus listrik. Dan perhatikan. Ya. Nah, arah gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik itu ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti gambar berikut ini. Jadi, kalau arah ibu jari, kita buka ibu jari kita, ya, kita arahkan ibu jarinya ke arah searah dengan arah I di dalam soal, dan jari-jari tangan kanan yang lainnya itu dibuka ke searah dengan arah B. Ya. Nah, sudut θ-nya itu adalah sudut antara I dengan B di sini, θ-nya gitu. Ya. Dan maka F-nya atau gaya Lorentz-nya akan memiliki arah searah dengan arah hadap telapak tangan kanan kita. Ya. Ingat, harus menggunakan tangan kanan. Jangan salah. Gunakan tangan kanan. Kalau kalian pakai tangan kiri nanti pusing sendiri. Ya. Ini kalian perhatikan. Ini arah I-nya itu adalah ke sebelah kanan, arah B-nya juga ke sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat, kita simpan ibu jari tangan kita di sini, B-nya di sebelah sini, maka F-nya atau telapak tangan kanan kita akan menghadap mengarah ke dalam bidang gambar.
ya. Ini arah telapak tangan kita akan mengarah ke arah bidang gambar. Jadi F-nya arahnya ke sebelah sana. Ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebatang kawat lurus sepanjang 25 cm berada dalam medan magnet 0,10 Tesla seperti pada gambar. Ya. Arah arus listrik membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Kawat dialiri arus 10 ampere. Tentukan besar dan arah gaya yang dialami kawat. Nih, perhatikan ya. Ini panjangnya 0,25 cm. Jadi ini L-nya. Kemudian ini B-nya ke sana ada 0,1 Tesla. Ya. Kalau kita tulis diketahui L 25 cm itu sama dengan 0,25 meter, B-nya 0,10 Tesla, I-nya 10 ampere, dan tetanya 30 derajat. Nah, besarnya sekarang kita jawab. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. B-nya 0,10 Tesla, I-nya 10 ampere, L-nya 0,25 meter, dan sin tetanya, karena ini sin 30 derajat, ini tetanya 30 derajat, maka sinus 30 derajat itu sama dengan 0,5, maka persamaan F-nya adalah 0,1 kali 10 kali 0,25 kali 0,5. Hasilnya 0,125 Newton. Kemana arahnya? Nah, ini arahnya ini sama persis seperti gambar di sini, ya. Jadi I-nya ke atas, B-nya ke arah sebelah kanan, maka arah F di sini arahnya itu akan ke dalam. Tanda silang ini menunjukkan ke arah dalam, ya. Jadi arah gaya Lorentz-nya masuk bidang gambar, masuk ke dalam sana. Oke, ini contoh yang pertama. Kita lihat persoalan berikutnya. Penghantar Peki yang panjangnya L 3 meter dan induksi magnetik B sama dengan 2 Tesla terletak pada bidang datar. Keduanya membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Jika gaya magnetik yang bekerja pada penghantar besarnya 3 Newton dengan arah seperti pada gambar, tentukan besar dan arah arus listrik. Ini besar dan arah, harusnya di sini ada arah arus listrik yang mengalir pada penghantar itu. Dan perhatikan. Di sini B-nya ke sebelah sana, ya. Kemudian terjadi F. F-nya ke sebelah bawah. Nah, kalau kita ingin menentukan arahnya terlebih dahulu, gunakan kaidah tangan kanan. Ya. Ini B-nya ke arah mana? Kemudian nanti ikuti arah F-nya ke arah mana. Jari-jari tangan kanan kita, ya, selain ibu jari, itu arahkan searah dengan B. Sambil dibuka ibu jarinya, ya. Kemudian telapak tangannya dia arahkan sehadap dengan arah F. Ya. Nah, ini besarnya dulu. Besarnya F sama dengan BIL sin theta. F-nya 3 Newton. Ya. B-nya 2 Tesla. I-nya itu ditanyakan. Ya, L-nya 3 meter kali sinus 60 derajat. Ya. Ini sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Ya. Maka I-nya adalah 3 Newton dibagi 2 dibagi 2 kali 3 kali setengah akar 3. Maka hasilnya 1/3 akar 3. Akar 3 atau sama dengan 1/3 akar 3 ampere. Ini. Nah, kemana arahnya? Ya, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita arahkan keempat jari-jari tangan kita searah dengan arah B dan telapak tangannya searah arah F, maka kita akan memperoleh
Ya. Arah arusnya adalah dari P ke Q. Jadi kita lihat ke sini. Ini ke sebelah sana. Ya, arah arusnya itu ke sebelah sana. Oke. Jadi kuat arus listrik, ini kuat arus listrik adalah sepertiga akar 3 mengalir dari P ke Q. Ya. Berikutnya, kita masih berbicara tentang gaya Lorentz, tapi sekarang gaya Lorentz pada dua penghantar lurus sejajar. Jadi, perhatikan, jika ada dua penghantar lurus yang ditempatkan tempat sejajar, ya, misalkan ini, ini arah I-nya ke arah atas ke sana, ada dua dialiri arus I1 dan I2, ya. Ini kita tahu di sekitar penghantar berarus listrik akan timbul medan listrik. Medan listrik yang ditimbulkan oleh I1 itu adalah B1. Lagi dengan menggunakan kaidah tangan kanan menentukan arah medan listrik, kita akan peroleh kalau ini arahnya ke atas, kalau I1 arahnya ke atas, maka B1 itu diletak di sebelah kanan, diletak I2 itu akan mengarah ke belakang. Ya. Sedangkan hasil atau medan listrik yang dihasilkan oleh dua pada pada I1 yaitu B2 akan berarah ke arah depan. Ya. Nah, bagaimana sehingga timbul gaya yang saling mendekati atau dengan kata lain si kawat ini akan tarik menarik. Ya. Ini akan tarik menarik. Ya. Nah, sedangkan kedua penghantar arus listrik ya dialiri arus listrik pada arah yang berlawanan, maka kita akan menghasilkan dua gaya yang saling menjauh. Akibatnya, terhadap kedua kawat itu, ini akan tolak menolak. Ya, jadi kalau yang pertama itu, kalau ini kawat begitu, maka dia akan melengkung ke dalam. Gitu. Kalau yang sebelah sini, ya, kalau asalnya seperti itu, maka dia akan melengkungnya keluar. Ya, akan melengkung keluar begitu. Karena ini ada gaya yang keluar. Sedangkan yang ini gayanya ke dalam. Gitu. Ya. Nah, berapa besar B1 baik yang di kiri ataupun di kanan? Besarnya B1 itu adalah mu 0 kali I1 per 2 VA. Karena jarak antara kedua kawat itu adalah A. Nah, maka pada kawat yang kedua, karena penghantar lurus berarus yang berada pada medan magnet itu akan menghasilkan gaya Lorentz. Besarnya adalah B1 kali I2 kali L2 kali sinus alfa atau sinus theta. Ya, alfa itu atau alfa atau theta itu sudut antara I dengan B. Kalau kita lihat pada kedua gambar ini, I-nya pada F2 itu ini selalu tegak lurus terhadap B. Jadi ini sudutnya nanti akan 90 derajat. Ya. Jadi F2-nya masukkan B1-nya 0I per 2 VA, I2 L2 kali sinus 90 derajat. Sinus 90 derajat itu 1, maka F2 per L2 itu sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 VA. Ya. Nah, F per L ini, ya, F2 per L2 itu nanti akan sama dengan F1 per L1. Ini disebut dengan gaya Lorentz per satuan panjang. Jadi ini adalah F per L. Yang dialami oleh kedua penghantar adalah F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 VA. Gitu. Ya. Oke. Kita teruskan. Kita lihat contohnya. Dua kawat lurus sejajar terpisah pada jarak 8 cm. Kedua kawat dialiri arus masing-masing 2,5 ampere dan 4 ampere dengan arah sama. Tentukan gaya tarik-menarik antar kawat per satuan panjang. Ya.
Diketahui A-nya 8 cm, atau jarak antara keduanya 8 cm. I1 dan I2-nya sekian. Ditanyakan F per L. Maka jawabannya F per L mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Sekarang contoh kedua. Ada yang warna merah. Dua kawat sejajar yang satu sama lain berjarak 20 cm dialiri arus listrik sama besar. Jika antara keduanya timbul gaya timbal balik persatuan panjang atau gaya persatuan panjang sebesar 2,5 kali 10 pangkat 3 Newton per meter, hitunglah kuat arus pada masing-masing kawat. Ya, ini diketahui A-nya 20 cm atau 0,2 meter. F per L-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter atau gaya persatuan panjangnya. Ditanyakan berapakah arus yang mengalir. Karena dialiri listrik sama besar, ya, maka ini tadi kan F per L-nya sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 VA. Karena I1 dan I2-nya I, maka persamaannya menjadi seperti ini. F per L sama dengan mu 0 I kuadrat per 2 VA. Masukkan 2,5 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter. Mu 0-nya 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kali I kuadrat per 2V kali 0,2 meter. Maka I kuadratnya adalah kalau kita pindahkan, ini V-nya dicoret, ya, dipindahkan ke kiri semua, maka kita peroleh I kuadrat sama dengan 2500 ampere persegi. Maka I-nya sama dengan 50 ampere. Ya, demikian pembahasan gaya Lorentz pada penghantar lurus berarus listrik yang berada pada medan magnet. Nah, kita lihat contoh berikutnya untuk persoalan gaya magnetik pada penghantar lurus berarus. Ya. 3 kawat lurus sejajar dengan kuat arus masing-masing 4 ampere dan arahnya sama, seperti diperlihatkan pada gambar di samping ini. Tentukan gaya persatuan panjang yang dialami kawat I2. Jadi ini ada I1, I2, dan I3. Ya. Dialiri arus sama 4 ampere semuanya. Pertanyaannya, gaya persatuan panjang yang dialami oleh kawat I2. Ya. Ya. Gaya pada kawat I2 oleh kawat I1, jadi karena ini nanti ini searah arahnya, ya, maka kalau searah itu nanti akan ditarik menarik, ya, itu diperhatikan seperti berikut, seperti itu. Jadi pada I2 itu muncul gaya F21 oleh kawat I1 dan F23 oleh kawat I3. Besar masing-masing gaya tersebut adalah ya, F21 per L adalah mu 0 I2 I1 per 2V A21. Jarak antara A2 dan A1 itu 4 cm. Ya. 4V kali 10 pangkat minus 7 kali I1 I2 atau I2 I1 4 ampere 4 ampere per 2V kali 4 kali 10 pangkat minus 2. Ini V dengan V-nya dicoret, maka hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Kemudian F23, ya, ini mu 0 I2 I3 per 2V A23. Ya. Besarnya 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter kali 4 ampere per 4 ampere per 2V kali 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 5 meter. Karena F21 dan F23 itu arahnya berlawanan, maka kita harus menjumlahkan secara vektor. Ya.
Karena F21 lebih besar, maka besar vektor yang bekerja pada I2 ini adalah F21 kurangi F23. Ya. F per L, F21 minus F23 per L. Besarnya 8 kali 10 pangkat minus 5 dikurangi 4 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Karena F21 lebih besar, maka arahnya menuju ke arah I1. Ya. Demikianlah contoh untuk 3 buah kawat. Ya. Semoga bisa